Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak pernah terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah berkahi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sedikit informasi kepada ahwati fillah wa ihwanillah, ada beberapa peraturan yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kedua, mohon untuk menggunakan pakaian yang rapih dan menutup aurat, lebih afdalnya dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, mohon tidak on mic atau say hand kecuali ada aba-aba dari pemateri dan moderator. Dan itulah beberapa peraturan yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Fafa sebagai moderator yang akan menemani Kak Bijak Ramadan pada malam hari ini untuk menuntut ilmu bersama. Sebelum melanjutkan ke acara, izinkan saya selaku moderator untuk membaca beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ta'aruf singkat pemateri sekaligus penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, doa serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sekaligus ta'aruf singkat dari pemateri kita. Karena ada pepatah kan, tak kenal maka ta'aruf. Sebelumnya teman-teman, kita sudah masuk ke bab 4 ya, untuk acara atau untuk kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian Fathul Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran bab keempat. Jadi teman-teman semuanya yang masih punya catatan minggu kemarin, dipersiapkan, dilanjutkan untuk catatan pada minggu sekarang atau yang akan disampaikan nanti sama Kak Bijak. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, siapkan pikirannya, kosongkan pikirannya, siapkan hatinya, agar materi yang disampaikan oleh Kak Bijak nanti bisa teman-teman cepat tangkapnya gitu. Baik, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja kepada Kak Bijak. Waktu dan layar kami persilakan. Tafadhol, Kak. Saya minta waktu bentar ya, bentar mau ini ngerapiin kamera bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadrina wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk seluruh teman-teman, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ini meskipun makin lama makin sedih. Jadi makanya yang artinya sesungguhnya amal itu dilihat di ujung-ujungnya. Ya. Di amal itu, saya mau tanya dulu sebelumnya, sinyalnya bagus atau enggak ini? Putus-putus sih, Kak. Putus sih. Jelas atau enggak? Putus-putus ya? Sebentar ya. Iya. Cek, tes, masih putus? Sudah aman, Kak. Tes. Aman, Kak, aman. Oke, Afan ya, maaf ya, ini sinyalnya lebih jelek memang. Oke, saya ulang lagi sebagai intro buat pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu memang nggak heran saat kita melihat sebuah amal kebaikan itu yang dapat bertahan sampai akhir, mereka lah pemenangnya. Kalau kita lomba lari, mereka yang sampai finish lah yang jadi pemenang. Maka untuk itu Rasulullah SAW itu sudah bilang innamal a'mal bil khawatimih, sesungguhnya amal itu dilihat di ujung-ujungnya. Barang siapa yang berhasil sampai ujung, sampai finish, maka dia menang. Kalau dia tidak sampai finish, maka dia tidak menang. Maka kita lihat teman-teman sekalian, sampai berhasil sampai akhir, yang berhasil menyelesaikan kitab ini sampai akhir ini masih dikit sih, masih ya kita baru nyelesain dikit sih itu. Bukunya tipis banget, tuh tipis. Siapa yang selesai sampai akhir, mereka lah pemenangnya. Kita lihat bareng-bareng. Makanya itulah pentingnya istiqomah dalam setiap hal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang kita masuk di bab keempat dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran ini. Ini bab keempat. Sabar ya, ini Masya Allah ini efeknya sangat-sangat terasa ya. Oke. Di buku ini kita masuk ke bab 4. Nah, sini bab 4 nih. Oke. Tandanya kita sudah melewati 3 bab. Dan ini baru mulai di bab yang paling krusial. Jadi nanti di sini dituliskan di sini adalah bab paling krusial. Imam An-Nawawi selaku pengarang kitab At-Tibyan ini dia bilang bab ini dan 2 bab lainnya itu adalah bab paling krusial, bab paling muhim, bab paling penting dari buku ini. Jadi intisarinya itu di situ. Jadi disayangkan sekali untuk teman-teman yang nggak bisa selesai kemarin. Seperti itu. Saya juga sebelumnya minta maaf kalau misalnya nanti ada gangguan-gangguan orang lewat atau apa.
karena memang saya ini sudah sampai di Libya sekarang, dan sekarang waktunya tidur siang, jadi saya nggak bisa kuat-kuat dalam ngomong. Sekarang di sini siang, jam 3, sore. Jadi perbedaan waktu Indonesia lebih cepat 5 jam. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kitab kita. Teman-teman bagi yang belum siap-siap dibuka bukunya. Eh, iya, di sana malam. Iya, saya tahu di sana malam. Di sana jam 8 ya. Eh, bagi teman-teman yang belum siap-siap, disiapkan bukunya, catatannya disiapkan untuk membuat resume, untuk membuat ringkasan dari materi-materi yang akan disampaikan. Atau kalau enggak, minimal teman-teman tuh punya dua ya, dua apa namanya, dua dua layar. Layar pertama buat mendengar kajian, atau layar yang kedua buat nyoret-nyoret buku, masih tanda buku dan segala macamnya. Kan saya sudah sering tuh kasih coret-coretan. Nah, itu penting banget. Itu penting banget seperti itu. Jadi orang-orang yang kajian kita pasti seperti itu. Ada coret-coretannya seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai bagikan layar eh, untuk kita mulai mengkaji kitab At-Tibyan bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat semua kitabnya? Babnya kelihatan? Halo, kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan, Kak. Ada, Kak. Oke, Ada. bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mulai. Kita mulai di bab pertama. Bab keempat maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita memulai dengan adab-adab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari dari penulis ini bermanfaat untuk kami, dan ilmu-ilmu syekh kami bermanfaat juga fi darain, di dua tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Itu nama judul babnya. Apa judul babnya? Fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Sekarang kita masuk ke dalam bab adab-adab pengajar Al-Qur'an dan orang yang mempelajarinya. Muallim itu artinya apa? Muallim artinya pengajar. Oke? Sedangkan muta'allim apa artinya? Muta'allim artinya pelajar. Paham ya? Paham sampai sini ya? Kalau mu'allim nggak ada tanya, itu artinya dia pengajar. Tapi kalau ada tanya, ada ta satu di sini, namanya dia apa? Pelajar. Sekarang kita masuk ke dalam bab. Aduh, mohon maaf, ke scroll. Mohon maaf, ke scroll ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bab 4. Kita mulai baca dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal bab ma'a babaini ba'dahu huwal maksudul kitab. Penulis bilang, hadzal bab ini ma'al babaini ba'dahu, bersama dua bab setelah bab ini. Jadi berapa? Satu bab, dua bab, jadi 3 bab ya. Jadi yang paling krusial itu 3 bab setelah ini. Huwa maksudul kitab. Di sini adalah maksud dari kitab. Inti kitab. Gitu. Jadi inti kitab Tibyan itu dipelajari di bab sini. Jadi makanya saya bilang tadi ini krusial. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan. Dan bab ini, 3 bab ini ya, itu panjang dan luas gitu. Panjang dan tersebar gitu. Jadi intinya luas lah ya. Wa an usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin. Dan saya itu menunjukkan kepada maksud-maksudnya. Jadi saya itu
menunjukkan maksud-maksudnya mukhtasaratan yang sudah diringkas fi fusulin, sudah diringkas di berapa bab. Nah, fi fusulin. Jadi fusul ini artinya bab-bab atau bagian-bagian. Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala. Kenapa dibagi-bagi? Kenapa diikhtisar atau kenapa diringkas? Untuk liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala. Untuk mempermudah menghafalnya, wa dhabtuhu itu sama aja menghafal tapi lebih kuat insyaallah taala. Jadi ulama zaman dahulu itu kalau belajar itu wajib dihafal. Makanya di sini dibilang hifdhuhu, hifdzul Quran itu menghafal Quran artinya. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi bab satu bab sekarang sama dua bab setelah ini itu bab paling penting, krusial, dan ini sudah diringkas sama penulis agar kita mudah. Lanjut kita ke sini. Faslun. Nah, ini pembagian pertama. Intinya gitu ya. Faslun, pembagian pertama. Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Pembagian pertama yang paling penting dari kitab At-Tibyan adalah nasihat yang pertama ya. Nasihat yang pertama apa? Maka diharapkan mayam bagi lil mukri wal qari, untuk orang yang membaca dan yang dibacakan, nah gitu ya. Ayak sida bidzalika ridallahu ta'ala. Diharapkan untuk orang yang dibacakan Al-Qur'an, orang yang mendengar Al-Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an memaksudkan atau meniatkan ridallahu ta'ala gitu. Jadi nasihat yang pertama yang paling penting dari kitab ini adalah pertama niat. Niatnya lurus. Pertama niat. Niatnya apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah semata. Oke? Ridho Allah semata. Jadi untuk orang yang membaca Al-Quran dan orang yang dibacakan Al-Quran sama-sama diniatkan untuk ridho Allah semata, bukan mencari pujian manusia. Gitu. Bukan mencari pujian manusia. Kan zaman sekarang Masya Allah banyak tuh konten-konten kreator ya yang mengupload dia membaca Quran, ya boleh mengupload nggak masalah gitu. Cuman nanti akan sulit bagaimana caranya dia membedakan untuk meniatkan itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala atau diniatkan untuk mencari pujian gitu. Itu kan pasti banyak tuh di kolom-kolom komentar. Masya Allah, tabarakallah, suaranya bagus banget, akhi gitu. Suaranya bagus banget Ustadz gitu kan. Ustadz keren banget Ustadz gitu. Nah itu tidak tepat. Harus ridha Allah Ta'ala. Gitu ya. Ingat tujuannya adalah ridha Allah Ta'ala. Oke. Terus yang kedua dalilnya adalah qala Allah Ta'ala wa ma umiru, ini hadits, ini ayat Quran ya. Wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nih, surat Al-Bayyinah ayat 5. Siapa yang udah hafal? Coba, teman-teman ada yang udah hafal? Siapa yang udah hafal di sini? Coba angkat tangan, hands up coba. Ada? Ini Al-Bayyinah loh, ayat 5 loh. Kita baca bareng-bareng. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalaha wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya apa?
Artinya, wama umiru, dan aku tidaklah memerintahkan ya, kepada kalian illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Mukhlisin, ikhlas, lahuddin, gitu ya. Ikhlas kepada agama. Hunafa itu artinya jauh dari kesesatan. Wa yuqimus shalah, memerintahkan kepada kalian sholat. Wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar, gitu. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita beberapa hal. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita mukhlis. Apa itu mukhlis? Ikhlas, ya. Jadi kalau kalian punya teman namanya mukhlis, artinya dia orang yang ikhlas. Insya Allah. Pertama ikhlas. Terus yang kedua Allah memerintahkan iqamis shalah, ya. Iqamis shalah atau mendirikan salat. Terus yang ketiga menunaikan zakat, gitu. Dan itulah agama yang benar, gitu. Jadi inilah inti dari agama Islam, gitu. Menyembah kepada Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, ibadah kepada Allah ini apa aja? Nah, Islam itu agama yang semua kegiatannya adalah ibadah. Kita tulis, Islam adalah agama yang seluruh kerjaan adalah ibadah. Nah, jadi itulah yang membedakan kita, orang Islam dan orang kafir. Orang kafir kalau makan hanya sekedar menghilangkan haus. Menghilangkan lapar. Orang kafir kalau minum hanya untuk sekedar menghilangkan haus. Tapi kita Islam itu berbeda. Kita Islam itu adalah agama yang makan dan minum pun pahala. Makan dan minum sama dengan apa? Pahala. Nah, gitu. Itu bedanya Islam sama yang bukan Islam. Gitu. Itulah keindahan Islam. Tapi ada satu syarat, apakah serta-merta kita makan dan minum dapat pahala? Enggak. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama. Astagfirullahaladzim. Pintu ketutup. Oke. Syarat yang pertama adalah, kalian kaget nggak? Kaget ya? Syaratnya adalah Bismillah. Gitu. Jadi syaratnya adalah Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Mau nyuci, Bismillah. Mau berangkat ke kantor, Bismillah. Nah, itu semua bernilai pahala. Gitu. Jadi Islam itu bukan hanya sholatnya aja yang dihitung pahala. Bukan hanya baca Al-Quran aja yang dihitung pahala. Tapi semua hal yang diawal dengan Bismillah itu disebut dengan ibadah dan mendapatkan pahala. Karena dalilnya adalah kullu amalin la yubda'u bil bismillahi fahuwa abtar. Semua amal yang tidak diawali dengan bismillah, maka ia terputus pahalanya. Gitu. Jadi syaratnya adalah bismillah, ya. Jangan lupa syaratnya adalah bismillah. Oke. Kita hapus dikit aja. Oke, kita hapus dikit aja. Kita lanjut bawahnya. Mulai dari sini. Wa fis sahihain, dan dari dua sahih. Kita kemarin udah bahas. Yuk, teman-teman ada ingat nggak sahihain apa? Yuk, ada ingat nggak? Coba teman-teman ada ingat sahihain itu artinya apa? Teman-teman ada yang masih ingat nggak artinya sahihain itu apa? Tes? Halo? Ini ada yang dengar nggak sih? Ada yang nyimak atau nggak ini? Suaranya Ada, jelas? Kak. Jelas, Kak.
Coba saya mau tanya arti sohihain apa coba? Kita lihat nih orang yang ingat sama yang nggak ingat sama orang nyatet pasti beda nih, orang yang nyatet pasti beda. Coba apa artinya sohihain? Ada yang tahu? Nanti yang tahu mungkin nanti dikasih hadiah sama 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 admin ya. Ada yang tahu artinya sohihain apa? Itu ada Nggak yang ada yang jawab tahu? di kolom chat, Kak. Ada. Aduh, saya nggak bisa lihat lagi. Apa katanya? Kita hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Iya, betul. Sohihain itu adalah kitabnya Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari itu punya kitab, Sahih itu Imam Muslim itu punya kitab. Nah, mereka berdua kalau hadisnya ada di dalam dua kitab mereka disebut dengan Sohihain. Artinya apa? Telah dibenarkan oleh dua ulama besar. Masya Allah. Siapa yang jawab itu? Coba spill dong namanya. Kak Ra. Oh, Masya Allah. Kita bilang Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Iya, ilmunya Bang. barokah. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu Masya Allah. Itu harus kayak gitu ya. Dicatat ya, teman-teman ya. Ini Iya, penting jangan loh. lupa Ini hadiah minta kakak bijak ya. apa? Hadiahnya minta kakak bijak. Wah, itu urusan panitia ya. Tolong urusan panitia. Oke. Selanjutnya. Wafis sahihain an Rasulullah SAW. Dan dari dua kitab hadis karangan siapa? Kitab hadis Bukhari dan juga karangan Imam Muslim. Jadi Sahihain itu bukan satu kitab ya. Ingat, Sahihain itu bukan satu kitab. Sahihain itu dua kitab gitu. Jadi dua kitab. Sahihain itu artinya dua pengarang, dua orang. Ya, bernama Bukhari dan Muslim gitu. Hadis-hadis yang ada di kitab Bukhari, hadis-hadis yang ada di kitab Muslim itu disebut dengan Sahihain gitu ya. Paham ya? Jadi hadisnya sama, modelnya sama, dan ada dua kitab itu namanya Sahihain. Gitu. Apa hadisnya? Hadisnya sudah masyhur. Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya masyhur ya. Siapa yang belum tahu hadis ini? Coba, ada yang tahu hadis ini? Coba, ada yang tahu hadis ini? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Udah tahu teman-teman? Halo? Kedengar suara saya? Dengar Kak, dengar. Kedengeran ya? Ini kenapa saya selalu nanya? Jadi biar seolah-olah saya itu nggak kayak radio rusak ya. Radio rusak yang hanya ngomong, entah didengerin atau enggak, disimak atau enggak. Jadi saya tanya. Coba, teman-teman ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak hadis innamal a'malu binniyat ini? Pernah, Kak. Pernah? Oke, kira-kira apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu, teman-teman? Tentang niat, Kak. Iya, betul, tentang niat. Bagus. 100. Tentang niat. Oke, kita bahas tentang sekarang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dari niatnya. Gitu. Amal-amal itu dinilai dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Contohnya gini, misalnya pertama kali ikut kajian karena cuma kepo nih sama ustadznya gitu kan. Atau ikut kajian karena kebetulan yang ngisi itu ganteng gitu. Atau misalnya kebetulan yang ngisi itu terkenal. Nah itu ya kamu hanya mendapatkan itu tapi kamu nggak dapat ilmunya, nggak dapat pahalanya gitu. Ikut kajian misalnya Sultan Ataki ayah amanah gitu misalnya kan. Niatnya cuma karena kebetulan ayah amanah gitu. Kalau sama orang lain nggak mau ikut kajian, nah itu hanya apa? Ya dia hanya menemukan itu doang, hanya bisa mendengar kajian ayah amanah doang, tapi nggak dapat pahalanya, nggak dapat ilmunya, gitu. Atau saya berbuat baik untuk seseorang nih, gitu, biar dibilang solih atau biar dibilang solihah, gitu. Nah ya udah,
kamu hanya mendapatkan apa yang kamu niatkan. Gitu ya. Paham ya? Jadi sekarang teman-teman, bagi teman-teman yang niatnya belum lurus, niatnya masih salah, diluruskan terlebih dahulu. Diluruskan terlebih dahulu, apa ya kira-kira niat saya belajar gitu. Apa kira-kira saya ikut kajian, apa niatnya saya belajar kitab dan lain sebagainya. Diluruskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap dari kita pelan-pelan, karena setiap dari kita akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Seperti itu. Ya, jadi kalian paling tahulah tentang masalah hati gitu. Saya nggak bakal bilang, ah kamu niatnya cuma buat ini, kamu niatnya buat cuma itu, enggak. Gitu. Tugas kita manusia itu tidak boleh menghakimi, karena menghakimi hanya tugas atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali ke hadis niat. Ya, sesungguhnya amal itu dilihat dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu akan mendapatkan atas apa-apa yang dia niatkan. Ingat, niat itu penting. Niat itu penting. Kalau ikut kajian cuma kebetulan disuruh admin, gitu, itu salah juga gitu. Kamu nggak dapat ilmunya, tapi sekarang diniatin baik-baik, ya Allah, saya belajar, semoga menambah manfaat saya, menambah ilmu saya, menambah value saya, eh, mengangkat derajat saya, karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat. Nah, itu baru benar. Itu baru benar. Oke, selanjutnya kita ke bawah ya. Insya Allah kita dua halaman aja. Wahadal hadith min usulil Islam. Tuh kan, saya bilang ini penting kan. Wahadal hadith min usulil Islam. Apa artinya? Dan hadith ini, hadis tentang niat ini, itu adalah usulil Islam. Akarnya Islam. Gitu. Jadi puncaknya keislaman. Gitu. Jadi puncaknya keislaman itu diniat. Gitu. Diniat. Gitu. Karena semua hal itu bergantung dengan niat. Gitu. Semua urusan kita tuh urusannya niat gitu. Kalau niatnya baik, maka baiklah amalnya. Tapi kalau niatnya buruk, maka buruklah amalnya gitu. Jadi yang paling pertama kali dimulai adalah niat. Makanya kami selalu dinasihati sama guru-guru kami itu selalu bilang, luruskan niat. Luruskan niat. Yang niatnya belajar untuk dapat pujian, biar dibilang ustadz, biar dibilang lulusan luar negeri, luruskan niatnya gitu. Ustadz kami sering bilang seperti itu. Yang tujuan sekolah di luar negerinya hanya untuk mendapatkan ijazah LC gitu kan, Timur Tengah atau lain sebagainya, luruskan niatnya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kamu belajar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana teman-teman sekalian, teman-teman kira-kira belajar karena apa nih gitu? Karena kebetulan dipaksa admin, atau karena kebetulan eh apa? Saya nggak bilang macam-macam ya. Atau mungkin karena kebetulan ada hal-hal lain gitu. Nah, itu coba diurusin. Kalian yang paling tahu ya. Wahadal hadith min usul Islam. Lanjut. Warwaina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innama. Nah, ini tolong, ini kata-kata ini kurang tepat ya. Kata-kata ini kurang tepat. Ini kata-kata yang tepat adalah yu'ta. Ya, gak apa-apa. Jadi saya bilang cetakan PDF yang ini banyak kelirunya ya. Cetakan PDF kita ini banyak kelirunya. Oke, warwaina an Ibnu Abbas, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, no. Sekarang saya tanya lagi nih, teman-teman masih ingat nggak? Kenapa radhiyallahu anhuma? Ayo. Kenapa nggak radhiyallahu anhu? Ada ingat? Coba yang ingat hands up dan jawab. Coba dibuka lagi catatan bukunya. Coba kita lihat siapa teman-teman yang masih nyatet nih. Jangan-jangan admin juga nggak tahu itu. Yakin saya. Ada yang tahu? Dengar suara saya jelas? Halo? Cek. Jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke, kalau jelas, pertanyaan saya juga jelas kan? Kira-kira apa jawabannya? Kalau nggak tahu, kalian ambil push up ya 5 kali ya. Oke, ada yang tahu teman-teman sekalian?
Saya akan tanya-tanya terus nih kayak gini biar kalian kelihatan mana yang nyatet mana yang enggak gitu. Abis ini udahlah kalau gitu mah nggak usah ikut kajian. Nah itu niatnya belum baik itu tandanya. Masa baru digituin sekali langsung mundur gitu. Itu dengan Apa tangan. artinya? Siapa coba? Iya silakan ngomong. Kenapa anhuma? Karena pengarangnya dari 2 orang. Pengarangnya dari 2 orang. Kebetulan ini bukan masalah pengarang. Ini bukan masalah. Ini masalah hadis ya. Ini bukan bahasa kitab nih. Iya betul 2 orang betul. Cuma nggak ada kaitannya sama pengarang ini. Teman-teman, terima kasih ya. Tadi yang udah jawab, cuma kurang tepat. Ada lagi? Coba yang catatannya lengkap, catatannya banyak. Ada lagi? Ada? Bu, bener ini asli nih, pada nggak nyatet ini pasti. Coba sekarang kita tanya adminnya deh. Adminnya tahu atau enggak nih? Berani jawab nggak adminnya? Karena 2 orang yang meriwayatkan, Kak. 2 orang yang merewetkan. Salah juga. Radhiyallahu anhuma itu setahu Ana semoga Allah meridhoi keduanya. Iya, keduanya siapa sama siapa? Keduanya itu Ibnu Abbas sama Abbas itu. Jadi anaknya sama orang tuanya ya Abbas itu karena mereka berdua Islam. Jadi di situ tertulisnya radhiyallahu anhuma. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, dengerin ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya betul. Jadi kenapa disebut dengan radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Mereka berdua itu siapa? Abbas, Ibnu Abbas dan Abbas yaitu bapaknya. Ibnu Abbas kan artinya anaknya Abbas. Yang sudah kami bilang berkali-kali, orang Arab itu nggak mau disebut namanya sendiri. Mereka bangga dengan nama orang tuanya. Misalnya, orang tua saya misalnya Abbas. Saya nggak mau ngomong nama saya bijak. Jadi saya bilang, saya namanya Ibnu Abbas. Gitu. Ya, Ibnu Abbas. Nah, radhiyallahu anhuma maksudnya adalah saya sebagai anaknya Abbas dan bapak saya Abbas. Makanya semoga Allah meridhoi mereka berdua gitu. Oke, kita bilang tadi ke akhwati kita yang menjawab, kita bilang barakallahu fiik. Masya Allah, berarti ada yang nyimak ya. Bagus gitu. Jadi harus tetap ini ya, catat ya. Kalau bisa teman-teman mulai dari sekarang punya buku khusus deh. Saya sarankan, buku kecil atau buku apapun itu, binder terserah kalian, dicatat biar ilmunya nggak hilang. Gitu, biar ilmunya nggak hilang. Ilmu itu seperti hewan piaraan. Ya, kenapa? Karena dia akan hilang kalau nggak diikat. Teman-teman pernah punya motor ya, pasti punya motor, bukan pernah punya motor. Teman-teman punya motor, itu kalau nggak dikunci stang bisa jadi hilang gitu. Apalagi ilmu seperti itu harus dikunci. Oke, sekarang ada azan. Kedengeran nih azan ya. Jadi saya pengen berhenti bentar sejenak, selesai azan, kita teruskan bentar sampai bawah sini. Nanti kita selesai. Oke. Karena kebetulan di sini asar. Oke, kita berhenti bentar ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah. Oke teman-teman, bisa kita lanjut? Bisa kita teruskan? Tes? Teman-teman? Boleh, Bisa Kak. kok. Bisa ya? Bisa Kak. Ini sebelumnya saya mau tanya, saya kelihatan atau enggak ini di cam? Enggak Kak. Enggak kan? Cuma layarnya doang ya? Iya Kak, aman layar aja kok. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai dari sini ya. Kita mulai di sini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa mereka berdua? Si Abbas sama anaknya. Siapa anaknya Abbas itu namanya Abdullah. Jadi sahabat ini namanya Abdullah bin Abbas. Oke, innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu akan diberikan sebagaimana kadar niatnya. Saya ulangi, sesungguhnya seseorang itu akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Gitu. Tadi kalau kamu hanya meniatkan datang ke sini karena dipaksa admin, ya kamu hanya mendapatkan itu, nggak mendapatkan yang lain. Gitu. Tapi kalau kamu niat belajar di sini untuk menambah ilmu, maka insya Allah kamu akan dapat ilmu. Jadi terusin lagi niatnya ya. Oke. Wa an ghairihi, dan dari selainnya, wa an ghairihi, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia itu diberikan sesuatu atas kadar niatnya. Nah, makanya niat itu penting banget. Sebenarnya ada sedikit kisah ini tentang masalah niat. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi ngatur niat. Ini kisah tentang saya pas pertama kali umroh. Jadi umroh itu teman-teman, kalau kalian boleh tahu, ini saya nggak pernah cerita ke orang lain ya. Saya cerita ke kebetulan grup ini aja. Saya cerita ini ke kalian bener-bener, semoga kalian dapat manfaat dari kisah ini. Jadi teman-teman, asal kalian tahu, saya itu umroh tidak dengan uang sendiri. Tapi saya umroh itu diumrohkan oleh seseorang. Gitu. Jadi itu hadiah ya, hadiah. Singkat cerita, saya itu benar-benar sudah berniat sekali pengen umroh. Ya, sudah berniat banget pengen umroh. Sampai-sampai saat itu saking anak pengen umroh, anak tuh jual laptop saya, MacBook saat itu. Yang benar-benar pengen buat umroh. Terus wallpaper HP saya itu Ka'bah gitu. Jadi benar-benar fokusnya tuh umroh ya Allah, umroh gitu. Jadi niatnya itu sudah pengen umroh banget lah, sudah rindu sekali dengan Ka'bah saat itu. Singkat cerita, qadarullah, kemarin Ramadan kemarin itu tiba-tiba di puncak-puncak saya ingat itu sampai saya tuh kebawa mimpi. Saya sedang ngelihat Ka'bah saat itu. Singkat cerita, tiba-tiba di bulan Ramadan, di bener-bener bulan-bulan Ramadan itu bulan-bulan di mana doa-doa itu diijabah, saya bilang ke Allah, ya Allah, Allahumma rzuqni ziyarata Makkah wan Madinah, saya bilang gitu. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk bisa mengunjungi Makkah dan Madinah gitu. Dan itu doa itu sebenarnya bukan sekali dua kali, tapi udah saya sering doakan. Dan teman-teman tahu nggak? 3 hari dari Ramadan selesai itu, bukan 3 hari selesai ya, 3 hari di bulan Ramadan, di tanggal 3 Ramadan itu, tiba-tiba saya ditawarin apa? Ditawarin umroh gitu. Jadi, bijak, udah umroh belum? Oh belum kebetulan gitu, saya bilang gitu ke orang yang nawarin. Oh alhamdulillah ada rezeki gitu, kamu mau umroh, alhamdulillah, saya bilang gitu. Nah awalnya saya itu mau diumrohin di luar bulan Ramadan. Terus saya bilang ke orang yang mau ngasih saya umroh itu, ibu bapak, kalau bisa saya pengen umroh Ramadan gitu. Saya maksa, jadi dikasih hati minta jantung ya, dikasih jantung minta hati, atau dikasih hati minta jantung, serah, kalian tahu peribahasa itu kan gitu. Jadi terus tiba-tiba aduh nggak bisa bijak gitu, kalau soalnya uangnya cukupnya segini gitu. Singkat cerita, anak bilang ke Allah, ya Allah gitu, saya ini pengen sekali umroh, puasa, terus Idul Fitri di Mekah ya Allah, saya bilang gitu. Saya niat banget gitu. Terus apa yang terjadi? Saya tahajud, saya bangun malam, saya minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat saya sudah tekad saya sudah bulat, niat saya sudah tekad saya sudah bulat. Akhirnya saya bilang, tiba-tiba keesokan harinya
Itu saya ditelepon sama yang menawarkan umroh. Bijak, mimpi apa tadi malam? Saya bilang, nggak mimpi apa-apa, Bu. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, alhamdulillah gitu. Kamu ada yang mau berangkatkan umroh. Bukan orang yang kemarin nawarin, tapi orang lain lagi. Dia mau ngajak kamu umroh di bulan Ramadan. Jadi benar-benar Masya Allah, dari hari itu benar-benar saya tiba-tiba seminggu ke depannya saya umroh. Gitu. Jadi benar-benar Masya Allah banget gitu. Di sini benar perkataan para ulama, idza sadaqal azma wa dhahas sabil. Jadi kalau azam atau niat itu, keinginan itu sudah kuat, maka jalan akan terbuka. Kata-kata azam itu lebih tinggi daripada keinginan. Kata-kata azam itu adalah kemauan yang nggak bakal bisa hilang kecuali kamu sudah harus bisa gitu. Kalau kamu pengen misalnya udah kebelet nikah, itu namanya azam bisa jadi itu. Kayak nggak mau ditunda-tunda lagi, harus gitu. Nah, seperti saya seperti itu. Saya nggak mau tahu harus umroh besok gitu. Dan qadarullah, Allah berikan itu, dan itulah kekuatan dari niat. Kekuatan dari ini niat. Makanya teman-teman diniatkan apapun itu, setiap punya keinginan-keinginan yang bersih, keinginan-keinginan yang baik, diniatkan dengan baik, ya. Bismillah, bicara ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya berniat begini. Ada yang pengen nikah, bilang ke Allah, ya Allah saya benar-benar niat nikah bulan ini. Gitu kalau misalnya itu kan, ya Allah bener ya Allah minta doa. Ya kalau misalnya belum dikabulin, tandanya mungkin belum tepat waktunya. Seperti itu ya. Oke, mengingat tadi sudah asar dan kisah juga panjang dan ini masih panjang, kita selesaikan sampai sini ya. Kita selesaikan sampai sini dan langsung aja nggak ada pertanyaan gitu karena udah asar gitu. Kita mendahulukan sholat terlebih dahulu gitu. Saya nggak mau saya gara-gara ilmu malah justru kehilang yang paling penting ya, karena yang paling penting kan sholat. Jadi mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Insya Allah kita teruskan besok dari sini, Warwina ini. Dari sini kita mulai, insya Allah. Siap ya? Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'alullah an yaj'alana minal ladzina yastami'una qawlah wa yattabi'una ahsanah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi-materi malam ini sedikit tapi ngena ya. Jadi teman-teman jangan lupa catat materinya, karena pasti minggu depan kita tuh bakal selalu ditanya. Ya, mohon maaf Kak, catatan saya ketinggalan. Baik, karena berhubung hari ini kita tidak ada sesi tanya jawab, jadi kita langsung tutup saja ya untuk kajian pada malam hari ini. Mungkin lebih afdolnya lagi untuk Kak Bijak yang memimpin doa. Tafadhol Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina al-madhlumina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina al-madhlumina fi Falastin, fi Suriya wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Ya Allah, Allahumma la taj'al lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami setelah pertemuan ini kecuali Engkau ampunkan. Wala aiban illa sartartah, dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak ada hajat atau keinginan setelah acara ini kecuali Engkau kabulkan, kecuali Engkau wujudkan ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Maha Pemberi segala hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Kak Bijak atas pemaparan materi yang Masya Allah luar biasa. Semoga materi yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa menjadi amal jariah untuk Kakak tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di kajian-kajian selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan yang salah, hilaf dan dosa datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Bijak mungkin bisa keluar terlebih dahulu.